Ada lagi seorang perempuan disebutin namanya Ummu Umaroh atau Ummu Imaroh. Ummu Umaroh ini salah satu prajurit Islam perempuan yang paling banyak berperang bersama Rasulullah, orang Ansor, bukan orang Muhajirin. Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak boleh jadi aktivis, berarti dia gak pernah baca cerita Ummu Umaroh. Itu bukan aktivis lagi, udah jadi prajurit. Kalau perempuan gak boleh jadi militer, berarti dia gak baca cerita Ummu Umaroh. Perempuan jadi polwan, Ummu Umaroh, tapi jangan polwan yang itu. Polwan yang Ummu Umaroh lah pokoknya ya. Yang menjaga keamanan, bukan membawa merusak keamanan hati para pria. Oke, tadi cerita apa? Ummu Umaroh. Ada yang bilang gak boleh perempuan jadi aktivis, perempuan bisa menjaga batasan-batasan sebagai seorang muslimah, maka kenapa tidak? Sekedar jadi aktivis doang, berperang aja boleh, apalagi aktivis. Emangnya kalau berperang kita boleh milih, saya mah yang bukan murim gak mau, bisa gitu? Berperangnya cari yang murim aja, yang deket-deketan, terus kalau ketemu dengan musuh, kamu kan bukan murim saya, gak usah deket-deketan, gak bisa kan ya? Namanya perang bukan cuma bersentuhan dengan musuh, dengan kulit dengan kulit, bahkan bajunya bisa sobek, jilbabnya bisa kesingkap, namanya orang berperang. Ummu Imaroh kena sabetan pedang di lehernya, kira-kira sobek gak tuh? Orang lehernya sampai sobek, gimana dengan jilbabnya pasti sobek, kelihatan gak auratnya? Kelihatan, tapi kok masih dibolehin? Namanya perjuangan. Apalagi aktivis yang insya Allah gak akan sampai sobek bajunya. Sekedar mungkin lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki, selama masih bisa menjaga diri nggak masalah. Tapi kalau dia mulai muncul fitnah, bahasanya rapat dakwah, rapat aktivis, tetapi ternyata justru jadi ajang untuk gitu-gituan, maka jangan. Nah, Ummu Umaroh seorang mujahidah yang paling pemberani. Julukannya apa? Hamraul Asad. Hamraul Asad itu artinya singa merah. Kenapa disebut singa merah? Singa karena dia pemberani, merah karena dia berdarah-darah demi membela Allah dan Rasul. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dalam keadaan terpukul mundur, dalam keadaan kacau balau, Rasulullah tinggal sendiri, tidak ada yang melindungi, dan Allah merekam itu di dalam Al-Quran. Ketika kalian pergi dan meninggalkan Rasul di belakang sendiri, siapa yang balik arah dan membela Rasulullah waktu itu? Salah satunya di antara sedikit orang yang balik lagi untuk melindungi Rasulullah adalah Ummu Umaroh. Melindunginya gimana? Dia nggak punya pedang karena pedangnya udah jatuh. Dia lari bersama semua pasukan yang jumlahnya 700 orang, udah lari, jatuh, tombak udah jatuh. Mereka secara spontan lari semuanya naik ke atas bukit. Tiba-tiba Ummu Umaroh ingat, Rasulullah gimana? Lihat ke belakang, Rasulullah tinggal sendiri di antara musuh. Langsung balik lagi, nggak mikirin tentang apakah dia siap apa enggak dengan senjatanya. Balik, ketika musuh menebas Rasulullah, dia tahan pakai
bagaimana keadaan Ummu Umaroh. Rasulullah khawatir dengan nasib Ummu Umaroh. Akhirnya Rasulullah datang ke tendanya Ummu Umaroh dan bertanya, Assalamualaikum. Kan di luar tenda tuh, jangan mentang-mentang merasa saya mah Rasul nggak akan kegoda, main masuk aja enggak. Rasulullah aja yang Rasul nahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kata Ummu Umaroh, siapa? Rasulullah. Langsung Ummu Umaroh berdiri coba. Lagi diperban, lagi dijahit, lagi dalam keadaan sakarat kayak gitu. Pas tahu Rasulullah yang datang langsung berdiri, langsung nutup semua luka dia. Dia nggak mau Rasulullah tahu kalau dia tuh luka parah, sehingga Rasulullah jadi sedih. Kan gara-gara ngebelain Rasulullah dia kayak gitu kan, nggak enak sama Rasulullah. Langsung dia berdiri sampai menetes darahnya dari jilbab dan sorban yang menutupi luka itu. Berdiri, ya Rasulullah, ya Rasulullah, gimana keadaan engkau ya Rasulullah, gimana keadaan engkau? Rasulullah mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana kamu ya Ummu Umaroh? Alhamdulillah saya masih aja nggak apa-apa ya Rasul, nggak apa-apa. Coba susah nggak kayak gitu? Susah banget tuh bisa kayak gitu.